Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eh, jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan sesi tanya jawab, Ustaz. Jadi kami sudah melemparkan pamflet kepada forum-forum di grup-grup WA dan Facebook. Kemudian teman-teman sudah ada beberapa yang bertanya, mengirimkan pertanyaan. Ini akan saya bacakan saja. Pada hari ini ada 2 pertanyaan, tapi memiliki substansi yang sama, jadi bisa dijelaskan bersamaan. Pertanyaan pertama yaitu, salam Kak Ismail, saya salah satu anggota Lyceum Jakarta. Saya mau bertanya tentang pelajaran yang ada di epistemologi. Pertanyaannya adalah, makulat itu kan terbagi 2, primer dan sekunder. Lalu kalau aplikasi makulat dalam filsafat akhlak dan filsafat hukum gimana Kak? Syukron Kak Ismail. Itu pertanyaan pertama, Ustaz, dari salah satu teman kita di Jakarta. Kemudian ada lagi pertanyaan Saudara Hidayat, itu asalnya dari Sukamaju, Lu Utara. Ya, ini pernyataan beliau. Assalamualaikum, saya atas nama Hidayat ingin bertanya seputar filsafat. Saya menonton semua video di channel Lyceum dan menghadapi beberapa kebingungan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, terkait penjelasan yang disampaikan dalam video, yaitu antara wujud wajib dan wujud mungkin, di mana wujud wajib adalah wujud niscaya zati dan wujud mungkin yaitu tidak niscaya wujud. Adapun keniscayaan wujudnya didapatkan dari wujud lain. Pertanyaan saya adalah, kita tahu bahwa manusia adalah wujud mungkin karena keniscayaan wujudnya diperoleh dari wujud yang lain, sehingga dirinya sendiri bukanlah miliknya. Keniscayaan dirinya bahwa dirinya bukan miliknya itu, apakah masih diperoleh dari yang lain? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan keduanya yaitu, yang saya bingungkan ketika membaca buku Daras Filsafat Islam karya Taqi Misbayasdi adalah pembagian 3 konsep, yaitu mahiyah, logika, dan filsafat. Bagaimana cara membedakan ketiganya agar tidak terjadi kesalahan berpikir? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari 2 teman kita, Ustaz. Jadi yang akan kita jawab ini pertanyaan dari teman kita di Jakarta, khususnya tentang makulat, primer dan sekunder, kemudian diaplikasikan di filsafat akhlak dan filsafat hukum. Kemudian karena substansinya bisa dijelaskan pula pertanyaan dari Saudara Hidayat yang kedua. Ya, silakan, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pertanyaan pertama tadi itu dengan pertanyaan ketiga, Ya, dari penanya kedua itu kan, ya, itu memang substansinya sama, berkaitan dengan makulat. Bukan makulat sih, kalau makulah itu dia genus tertinggi dari esensi. Itu Ya, disebut makulat. dengan makulah. Kalau makulat, itu baru masuk pembahasan tentang konsep-konsep universal yang dibagi menjadi 2, ada konsep primer, ada konsep sekunder. Kalau makulah itu bahasannya di 10 kategori itu. Ada substansi, ada aksiden dengan jenis-jenisnya, ada substansi dengan jenis-jenisnya. Kita tidak akan bahas itu karena bukan itu yang ditanyakan. Iya. Kita akan menjelaskan tentang ma'kulah atau konsep universal. Ada itu bukunya, mana tadi saya lupa. Ini kayaknya. Ini buku sebuah disertasi yang ditulis oleh Mas'ud Ismaili. Dia khusus menulis satu buku tentang
maqulah tsani falsafi atau konsep sekunder filosofis. Ditulis dalam satu buku panjang lebar, itu dibahas tentang relasi antara konsep primer dan konsep sekunder falsafi dan konsep sekunder logika, dan apa perbedaannya dengan konsep primer esensial, kayak gitu. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kalau teman-teman perhatikan misalnya rokok dan kopi ini, ada dua hal yang bisa kita tinjau dari dua entitas ini. Ada dua dimensi yang kita bisa analisa. Ada dimensinya sebagai sebuah esensi, dan ada dimensinya sebagai eksistensi. Gitu. Atau dalam bahasa filsafatnya, ada batasan wujudnya yang kita sebut sebagai esensi. Esensi itu batasan wujud atau keapaan sesuatu, dan ada kebagaimanaan wujudnya atau identitas wujudnya. Sebagai sebuah esensi atau dari tinjauan esensi, keduanya berbeda. Satu kopi, satu rokok. Satu hewan yang berakal disebut manusia, satu hewan yang perkokok disebut ayam. Esensinya berbeda. Itu tinjauan esensi. Tapi dari tinjauan eksistensi, keduanya memiliki identitas wujud yang sama. Misalnya apa? Misalnya sama-sama terbatas, sama-sama materi, sama-sama akibat, sama-sama ciptaan, sama-sama hudus. Ada banyak. Itu semua adalah identitas wujud. Kayak gitu. Nah, konsep esensi adalah konsep primer esensi atau makulah awal itu adalah konsep universal yang menghikayahkan dimensi esensi sesuatu, bukan dimensi eksistensinya. Sementara konsep sekunder falsafi adalah konsep yang menjelaskan dimensi eksistensi sesuatu. Sederhananya, konsep primer esensial dia menjelaskan batasan wujud sesuatu, batasan wujud esensialnya, keapaannya. Sementara konsep sekunder falsafi dia menjelaskan identitas wujudnya. Dia wujud yang bagaimana. Satu keapaan, satu kebagaimanaan. Itu konsep primer esensi dan konsep sekunder falsafi. Sementara itu tadi di sini kalau kita misalnya melihat ada banyak ragam jenis kopi, kita mengabstraksi konsep universalnya, itu kopi yang universal itu. Ini disebut tadi dengan konsep primer esensial. Kemudian kita menganalisa konsep ini, konsep kopi yang bisa diterapkan pada beragam misdaq kopi itu. Dan kita menemukan bahwa kita menyifati konsep kopi yang universal itu. Jadi bahasanya sekarang bukan pada kopi eksternal yang bisa diterapkan konsep universal kopi, tetapi yang akan kita kaji sekarang ini adalah konsep universal kopi yang ada di mental kita. Itu kita lihat bagaimana karakteristiknya, sifat-sifatnya apa saja. Kita temukan misalnya bahwa konsep universal kopi ini, konsep kopi ini adalah konsep yang universal. Nah, sehingga universal yang kita predikatkan pada kopi, pada konsep kopi, bukan kopi eksternal tapi kopi mental, ini disebut dengan konsep sekunder, konsep sekunder logikal. Bedanya tadi di mana? Bedanya kalau misdaq atau subjek dari konsep esensial dan konsep sekunder eksistensial, konsep primer esensial dan konsep sekunder eksistensial, keduanya bermain pada wilayah realitas eksternal. Gitu. Cuman bedanya tadi, satu dari sisi esensinya, satu dari sisi
eksistensinya. Kan tetapi misdak dari konsep sekunder logikal adalah entitas mental itu. Jadi objeknya yang kita sifati, yang tersifati dengan konsep-konsep sekunder logikal ini adalah wujud-wujud mental atau konsep-konsep kayak gitu. Iya. Itu saya akan baca saja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kaitannya dengan konsep-konsep etis, konsep-konsep moral. Yang pastinya konsep primer dan sekunder itu klasifikasinya adalah konsep universal. Konsep universal dibagi jadi dua, konsep primer esensial dan konsep sekunder logika dan falsafi. Di buku tadi dia baca referensinya buku Daras Filsafat. Itu memang ada di jilid satunya. Di jilid 1 buku Daras Filsafat. Mafahimi kulli kedar ulume akli az onho istifade min syawat. Jadi konsep-konsep universal yang di dalam ilmu-ilmu rasional biasanya digunakan daste taksim misyawat, terbagi menjadi 3 jenis. Mafahimi mahwi yo ma'kulu teula, konsep esensial atau konsep primer esensial seperti konsep manusia, konsep sefidi putih, konsep wa mafahimi falsafi yo ma'kulu tesanya falsafi, dan konsep sekunder filsafat seperti sebab wa mafhum ma'lul dan akibat. Kemudian ada juga mafahimi mantiki, konsep-konsep sekunder logikal seperti konsep universal, konsep genus, konsep spesies. Nah itu semua adalah konsep-konsep universal dan konsep sekunder logikal. Mafhumi kulli yoko belhaml bar umure ainis. Jadi konsep universal dia kadang bisa dipredikatkan pada perkara eksistensial, realitas eksternal, seperti konsep manusia yang bisa diterapkan pada Hasan, Husain dan semacamnya. Kemudian dikatakan Hasan adalah manusia. Nah, manusia adalah konsep universal yang dipredikatkan pada perkara realitas eksternal. Jadi objeknya atau subjeknya dalam proposisi itu adalah realitas eksternal. Nah, kemudian kadang pula wayo dan kadang pula qobel hamil bar umure aininis, dan kadang pula tidak bisa dipredikatkan pada perkara realitas eksternal. Watanho hanya bar mafahim wa surat hoya zihni, dia hanya dipredikatkan pada konsep-konsep mental, hamil misyawat, dipredikatkan pada konsep-konsep mental seperti konsep universal dan konsep partikulir. Kemudian dijelaskan dasteidum, yang kedua itu yang hanya bisa dipredikatkan pada realitas mental. Dasteidum ro ketan ho hamil bar umure zihni misyawat mafahime mantiki, disebut dengan konsep-konsep mantiki, konsep-konsep logikal. Kemudian ammo akan tetapi mafahime ke hamil bar asyo ya khariji misyawan bardu daste taksim misyawat. Akan tetapi konsep-konsep yang bisa dipredikatkan pada realitas eksternal itu terbagi 2. Yek daste mafahime ke zen beture khudqar asmaurade khos entezo mikunat. Yang pertama adalah konsep yang dipahami oleh akal, diabstraksi oleh akal dari secara otomatis dari realitas eksternal tanpa ada usaha komparasi antara satu realitas eksternal dengan satu realitas eksternal yang lain, antara satu entitas dengan entitas yang lain. Tapi seperti tadi konsep kopi itu mudah terpahami itu. Itu beda nanti dengan konsep sekunder falsafi yang butuh komparasi. Kita mesti mengkomparasikan 2 entitas, antara misalnya antara panas dan
api. Ini walaupun 1000 kali kita melihat panas dan api, kalau kita tidak mengkomparasikan relasi antara keduanya, itu kita tidak akan pernah mengetahui bahwa api adalah sebab, sementara panas adalah akibat. Jadi mesti ada komparasi antara keduanya untuk mengabstraksi identitas api sebagai sebab dan identitas panas sebagai akibat. Itu. Tapi kalau untuk memahami bahwa ini adalah api dan ini adalah panas, itu nggak butuh komparasi. Itu. Jadi yang tidak butuh pada komparasi tadi disebut dengan konsep primer esensi. Sementara yang butuh pada komparasi disebut dengan konsep sekunder falsafi. Kayak gitu. Itu tentang konsep esensi dan konsep sekunder falsafi. Di buku Filsafat Akhlak, itulah Misbah Yazdi, itu juga dijelaskan hal yang seperti itu. Cuman dia di sini lebih khusus meninjau konsep-konsep akhlak. Konsep-konsep akhlak semisal, jadi kalau konsep akhlak itu ada dua jenisnya kan. Ada yang berposisi di subjek, ada yang berposisi di predikat. Kan itu. Misalnya dikatakan keadilan itu baik. Jadi ada predikat, ada subjek, ada predikat. Nah, dalam filsafat akhlak biasanya dianalisa dua hal itu. Apa itu keadilan? Dia masuk konsep apa? Dan baik atau baik buruk ini dia masuk konsep apa? Kadang juga dikatakan kita harus berlaku adil. Nah, ada kata harus di situ, ada juga kata tidak harus. Jadi harus dan tidak harus itu juga dianalisa dalam filsafat akhlak. Dia masuk dalam kategori konsep apa? Apakah konsep primer, esensial, atau konsep sekunder? Yang pastinya keduanya bukan konsep sekunder logikal, sehingga ada dua kemungkinan. Apakah dia konsep esensial atau konsep eksistensial, konsep mahiyat atau konsep falsafi. Gitu. Nah, kalau di buku Filsafat Akhlak Ayatul Misbah Yazdi ini, di sini juga ada di buku Daras Filsafat tadi itu, di bagian-bagian akhirnya itu juga ada dijelaskan tentang itu, tentang konsep-konsep universal yang berlaku pada etika. Yang pertama tentang harus dan tidak harus. Ini dikatakan amhab wanaske mufode asli boyat ho ya arsjeshinis hamon bayone robeteye eliyatike miyone fi'li ikhtiyari wa hadafi akhlaq ya hukuke wujud ya hukuk wujud dorat. Jadi bahwa yang perkara yang sebenarnya adalah bahwa kandungan dari yang harus dilakukan itu menjelaskan hubungan menjelaskan sebuah kausalitas, menjelaskan relasi kausalitas antara perbuatan manusia dengan tujuan yang ingin dicapai dari perbuatan manusia itu. Jadi kalau misalnya dalam etika dikatakan harus berbuat adil atau berbuat adil itu wajib, harus dilakukan, itu sebenarnya menjelaskan tentang adanya relasi antara perbuatan adil, tindakan adil dengan tujuan. Jadi sebuah perbuatan dikatakan perbuatan adil jika dia memiliki sebuah landasan, ada hal yang akan tercapai nantinya ketika dia dilakukan. Nah, makanya konsep-konsep kayak etika semacam harus dan tidak harus itu adalah konsep sekunder eksistensial yang menjelaskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kesempurnaan eksistensial yang ingin dicapai dari perbuatan itu. Begitu juga dengan larangan-larangan yang ada dalam etika
yang ini tidak wajib dilakukan atau tidak harus dilakukan, artinya apa? Artinya ketika dia dilakukan, maka kesempurnaan eksistensial manusia tidak akan terwujud. Gitu. Jadi mesti ada komparasi di situ antara konsep etis yang nanti diwujudkan dalam tindakan ikhtiari dengan pencapaian kesempurnaan. Jadi ada komparasi. Begitu juga dengan baik buruk. Sesuatu dikatakan baik, kenapa? Karena direlasikan dengan kesempurnaan eksistensial yang akan dicapai ketika dilakukan, ketika perbuatan yang dianggap baik ini dilakukan. Jadi bukan pada dirinya sendiri sehingga dia dikatakan baik, bukan esensinya. Misalnya dusta misalnya, bukan sekedar ucapannya sehingga dia dikatakan buruk, tetapi karena dikomparasikan dengan sebuah tujuan, sebuah kesempurnaan substansial yang tidak akan tercapai ketika dia dilakukan. Itu sehingga sebuah perbuatan dikatakan dusta ketika apa? Ketika perbuatan ini tidak ketika perbuatan tersebut dikomparasikan dengan kesempurnaan substansial yang tidak tercapai ketika dia diucapkan, dilakukan, dikatakan. Sementara kejujuran begitu juga, dia dikomparasikan itu. Perbuatan sebuah ucapan dikatakan jujur bukan dari sisi ucapannya sebenarnya, tapi dari sisi adanya kesempurnaan substansial yang terwujud ketika dia dilakukan. Jadi konsep etis merupakan konsep sekunder falsafi yang menjelaskan kausalitas antara perbuatan etis tersebut dengan kesempurnaan substansial, di mana kesempurnaan substansial tidak akan mewujud kecuali dengan mengamalkan nilai-nilai etis tersebut, mewujudkan konsep-konsep universal dalam bentuk tindakan. Kayak gitu. Sama tadi itu dengan api dan panas. Ada hubungan kausalitas itu antara keduanya, sehingga yang satu disebut sebab ini konsep sekunder falsafi kan, yang kita predikatkan pada api, tapi bukan api sebagaimana api, tapi api sebagai hal yang panas bergantung kepadanya. Jadi dilihat dari sisi kebergantungan panas pada api, konsep sebab bisa diterapkan pada api, kan? Dan dilihat dari bergantungnya panas pada api, konsep akibat bisa diterapkan pada panas. Tanpa mengkomparasikan keduanya itu, tanpa melihat relasi bergantung dan yang wujud tempat bergantung ini, itu kita tidak akan pernah memahami bahwa api adalah sebab, panas adalah akibat. Nah begitu juga dengan konsep-konsep moral, konsep-konsep etis. Itu merupakan konsep komparatif atau konsep kausalitas, di mana kesempurnaan substansial manusia itu akan diraih dengan mengamalkan konsep-konsep perbuatan-perbuatan etis. Itu dikatakan etis, baik, bernilai, karena sandarannya adalah kesempurnaan substansial. Itu yang merupakan etika. Sementara kalau hukum kan dia berkaitan dengan pengaturan antara dalam sebuah sistem sosial. Itu kalau hukum itu, jadi dia mengatur hukum sosial. Itu juga ada itu juga merupakan konsep sekunder eksistensial, konsep sekunder falsafi. Sehingga kalau dikatakan misalnya kenapa rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhi dan yang tidak mematuhi diberikan hukuman sekian dendanya misalnya atau sekian apa, itu karena kita melihat ada
ada relasi kausalitas di situ. Misalnya ketika rambu lalu lintas dipatuhi, maka ini akan mengurangi tingkat kecelakaan. Kan gitu. Ketika para penjahat, dikatakan para penjahat harus dihukum. Kenapa? Karena ada kaitannya, ada keterkaitannya antara dihukumnya penjahat dengan terjaminnya keamanan. Gitu. Jadi konsep yang bersifat komparatif, baik pada ranah hukum maupun pada ranah etika, semuanya merupakan konsep sekunder falsafi. Itu cuma tadi itu harus benar-benar dilihat dimensi kausalitasnya. Jangan sampai ada hal yang ada hukum yang ada aturan yang sebenarnya tidak memiliki relasi. Relasi kausalitas yang logis. Itu kita disuruh melakukan hal-hal atas nama hukum demi mencapai sebuah hal yang bersifat ternyata bukan itu. Tapi ada faktor-faktor lain misalnya. Gitu. Wajib bayar pajak. Kenapa? Karena kesejahteraan masyarakat tergantung pada pajak. Ternyata pihak pengambil kebijakan bukan itu maksudnya. Bukan bermaksud untuk menyejahterakan masyarakat misalnya. Tetapi untuk agar bisa dikorupsi misalnya, agar kita sebagai penguasa bisa menikmati hasil itu. Tapi masyarakat diwajibkan bayar pajak. Ada kata wajib di situ. Wajib. Ada kata wajib. Untuk apa? Untuk mengambil akibat yang berpulang pada diri mereka. Nah, ini disebut dengan konsep-konsep hukum yang bersifat ilogis, rasional. Itu. Ataukah misalnya wajib kuliah 9 tahun, kan di masa itu kan ada itu wajib kan? Jadi bukan hak, wajib. Kalau wajib itu mau tidak mau kita ikut. Kalau hak, mereka yang harus memberikan itu karena hak kita. Tapi kalau wajib tidak, karena kalau tidak ada ancamannya. Nah, kenapa diwajibkan? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu paling tidak kausalitas logisnya. Tapi kadang juga yang seperti ini dijadikan sebagai modus untuk mengambil keuntungan yang bersifat pribadi. Misalnya apa? Dengan mewajibkan sekolah maka kita bisa mengontrol arah pikiran manusia, arah pikiran siswa sedari dini. Itu sehingga kedepannya tidak ada yang berani mengusik kekuasaan kita kayak gitu. Itu maksud saya itu rancunya dari konsep-konsep sekunder falsafi yang bersifat irasional tanpa basis ontologis yang rasional, yang jelas, yang berpulang pada kesempurnaan substansial setiap manusia. Beda dengan konsep sekunder falsafi yang berkaitan dengan konsep-konsep moral. Itu jelas landasan ontologisnya adalah kesempurnaan substansial manusia. Makanya sering kita katakan bahwa eksploitasi atau tindakan non etis tidak pernah relevan dengan gerak kesempurnaan, gerak perfeksi. Kesempurnaan apa? Bukan kesempurnaan material, tapi kesempurnaan substansial, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan hakiki. Itu basis ontologisnya. Sehingga ada harus, ada tidak harus, ada baik, ada buruk. Kayak gitu. Oke ya? Oke, Sus, terima kasih atas jawabannya. Dan mudah-mudahan dua teman yang telah bertanya bisa puas, atau kalau tidak puas silakan dikirim kembali pertanyaannya apa yang tidak dipuas. Selanjutnya buat teman-teman yang lain masih bisa mengirimkan pertanyaan ke WA saya yang sudah disebar di pamflet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.